Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Intan Kartika sebagai moderator dan rekan saya bernama Clara Dijuti Esperanza, Vinda Widi Rahayu, Uswatun Hasanah, Rendi Setiawan, Davan Noval Farhan. Kami dari kelompok 6 dan materi yang kami bawakan tentang perkembangan otak peserta didik. Untuk Clara dipersilahkan. Di sini saya Clara Esperanza, NPM 2013-0026, akan membacakan materi perkembangan otak peserta didik. A. Perkembangan otak. B. Fungsi otak. C. Cara kerja otak. Yang pertama, perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan sebuah interaksi yang sangat kompleks antara faktor genetik dan stimulasi dari lingkungan. Pengalaman yang diperoleh anak dari interaksi dengan lingkungannya akan menstimulasi terbentuknya hubungan-hubungan yang kompleks antara sel-sel saraf dan antara bagian-bagian otak atau sinaps. Sehingga dengan berjalannya waktu, anak akan mampu mengerti dan melaksanakan aktivitas yang semakin kompleks. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan semakin banyak. Stimulasi sosial misalnya. Stimulasi ini dapat mudah diberikan dengan cara sentuhan dan mengajak anak bermain. Seorang ahli mengatakan bahwa pengalaman anak pada usia dini memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap arsitektur otak dan kapasitas otak dewasa, kemampuan untuk belajar serta kapasitas untuk mengendalikan emosi. Perlu diketahui bahwa perkembangan otak individu anak tidak linear. Ada waktu-waktu terbaik untuk mempelajari jenis-jenis pengetahuan dan kecakapan yang berbeda. Ada 3 tahapan yang terjadi pada otak anak yang sedang tumbuh. Yang pertama, otak primitif atau action brain. Yang kedua, otak limbik atau feeling brain. Yang ketiga, otak pikir. Otak primitif memiliki fungsi untuk mengatur fisik kita, untuk bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Otak limbik berfungsi untuk memproses emosi seperti rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Otak pikir merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Perkembangan otak ini meliputi perkembangan sinaps, jalinan saraf satu dengan yang lainnya, yang menghubungkan sel-sel saraf yang membangun sirkuit di otak, peningkatan ukuran sel-sel saraf, peningkatan jumlah sel-sel penunjang, serta pembentukan selubung saraf. Perkembangan otak terjadi dengan sangat pesat sejak dalam kandungan dan dilanjutkan setelah lahir pada tahun-tahun pertama kehidupan. Perkembangan otak pada anak usia dini sangat menakjubkan karena dari sekitar 100 miliar sel saraf yang dibawa bayi saat lahir akan terbentuk sekitar 1000 triliun sinaps pada saat ia berusia 3 tahun atau sekitar 2 juta sinaps per detik. Fungsi otak kiri. Otak kiri berfungsi dalam hal perbedaan angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek, short term memory. Otak kiri juga bertugas mengandalkan fungsi bagian badan sebelah kanan. Bila terjadi kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi pada gangguan dalam hal fungsi berbicara, berbahasa, dan matematika. Otak kanan berfungsi dalam hal persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang emosi, musik, dan warna. Daya ingat otak kanan bersifat panjang, long term memory. Bila terjadi kerusakan otak kanan, misalnya pada penyakit stroke atau tumor otak, maka fungsi otak yang terganggu adalah kemampuan visual dan emosi. Otak kanan bertugas menggerakkan bagian badan sebelah kiri. Otak kanan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan irama, kesadaran ruang, imajinasi, melamun, warna, dimensi, dan tugas-tugas yang membutuhkan kesadaran holistik atau keseluruhan.
Kedua belah otak ini mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, seseorang dapat seimbang dalam aspek kehidupan apabila dapat mengoptimalkan kemampuan kedua belah otak ini. Berikut ini adalah ciri-ciri anak yang didominasikan oleh salah satu belahan otak menurut Juan Freeman dan Utami Munandar. Otak kanan senang bekerja kelompok, tidak senang duduk dan kurang giat belajar, senang bergerak, memegang, menyentuh dan mengerjakan sesuatu, menyenangi cahaya dan kehangatan. Otak kiri senang bekerja sendiri, mandiri, gigih, keras hati, duduk tenang ketika belajar, presentasi di sekolah baik, energi pengajaran formal. Cara kerja otak. Secara autonomis, bongkahan otak dapat dibagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Pembelajaran sangat berhubungan dengan otak besar, sedangkan otak kecil lebih bertanggung jawab dalam proses koordinasi dan keseimbangan. Dan batang otak dapat mengatur denyut jantung sehingga proses pernapasan yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam rangka mengkaji sistem pendidikan, otak besar akan lebih banyak dieksplorasi. Di dasar lekukan ada sekumpulan serat yang menghubungkan kedua belah otak yang disebut dengan corpus callosum. Apabila otak dibelah secara vertikal, akan terlihat otak bagian luar, korteks cerebri yang berwarna abu-abu dan otak bagian dalam yang berwarna putih. Korteks cerebri mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama sensorik yang berfungsi untuk menerima masukan, yang kedua asosiasi yang bertugas mengolah masukan, dan yang terakhir yang ketiga motorik yang bertugas mereaksi masukan dengan gerakan tubuh. Masukan informasi dari luar ditangkap melalui panca indera baik penglihatan, pendengaran, penciuman, peradaban maupun pengecapan. Semua proses tersebut disimpan di gudang memori dalam korteks untuk sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.